Pemirsa, di tengah ketidakpastian global, pidato pengantar nota keuangan RAPBN 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto ternyata menumbuhkan optimisme pelaku pasar dan ketenangan bagi rakyat di akar rumput. Bagaimana gambaran ekonomi Indonesia tahun depan? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Katoma. Beginilah suasana masyarakat di ibu kota Jakarta. Aktivitas sehari-hari berjalan seperti biasa, di mana setiap sore ratusan ribu pekerja kantoran secara serentak mulai memadati pusat-pusat transportasi publik. Stasiun Sudirman, halte Transjakarta Bundaran HI, hingga stasiun LRT Kuningan bertransformasi menjadi lautan manusia yang rapi dan teratur menanti jemputan menuju rumah masing-masing. Di tengah langkah kaki yang bergegas, terlihat senyum ramah dan obrolan ringan antar pengendara, mencerminkan semangat yang tidak pernah luntur setelah seharian penuh memberikan kontribusi terbaik di meja kerja. Ini menunjukkan perekonomian masyarakat begitu tangguh di tengah dinamika global yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap kokoh di atas 5%. Secara keseluruhan, situasi saat ini menjadi landasan yang sangat kuat bagi masyarakat untuk menatap masa depan dengan penuh percaya diri. Lalu, bagaimana dengan kondisi perekonomian Indonesia tahun depan? Saat menyampaikan pidato pengantar nota keuangan RAPBN 2027 dengan tema Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat di Gedung Nusantara DPR RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langkah krusial pemerintah dalam merancang anggaran belanja yang ekspansif untuk memacu lompatan ekonomi nasional. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0%, didorong oleh akselerasi investasi di sektor hilirisasi dan penguatan daya beli domestik. Angka inflasi dipatok rendah dan terkendali di level 2,5% untuk memastikan stabilitas harga di dalam negeri. Sementara itu, asumsi makroekonomi dirancang dengan asas realisme fiskal, menetapkan nilai tukar rupiah sebesar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat untuk mengamankan perencanaan anggaran. Selain itu, suku bunga SBN 10% diproyeksikan berada di level 6,9% demi menjaga pembiayaan negara tetap sehat. Narasi ekonomi ini dirancang sebagai fondasi transformasi ekonomi Indonesia yang lebih mandiri dan inklusif, sekaligus memberikan sinyal positif bagi pasar. Langkah ini bertujuan menghadirkan pertumbuhan yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6%. Target pertumbuhan yang optimis, serta komitmen penekanan defisit anggaran ke 2,40% PDB direspons positif oleh pasar. Hari itu di indeks harga saham gabungan atau IHSG bahkan tercatat melonjak 1,59% pada penutupan perdagangan setelah pidato tersebut disampaikan. Sesaat setelah Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya pada Jumat 14 Agustus, nilai tukar rupiah di pasar spot justru bergerak menguat ke kisaran Rp17.825 hingga Rp17.839 per dolar Amerika Serikat dari posisi sebelumnya. Pasar merespons positif komitmen disiplin fiskal pemerintah yang mematok defisit anggaran tetap rendah di level 2,40% PDB. Kejelasan arsitektur anggaran ini memberikan kepastian makro yang disukai oleh investor asing. Sementara itu, pemerintah menargetkan pendapatan negara pada 2027 mencapai Rp3.426 triliun. Target tersebut meningkat dibandingkan pendapatan negara dalam APBN 2026 yang sebesar Rp3.153,6 triliun. Belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun. Naik dari Rp3.842,7 triliun
di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Strategi efisiensi anggaran menjadi kunci utama pemerintah dalam upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027. Melalui kebijakan ini, pemerintah melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap belanja birokrasi yang bersifat seremonial, konsumtif, dan tidak produktif di seluruh kementerian serta lembaga negara. Ruang fiskal yang tercipta dari penghematan tersebut kemudian dialihkan secara disiplin untuk memperkuat pendanaan program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat. Dana hasil efisiensi ini dioptimalkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif nasional yang memiliki efek domino besar bagi perekonomian. Alokasi anggaran dialirkan secara masif ke sektor ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur daerah, serta perluasan ekosistem hilirisasi gelombang baru, seperti industri semikonduktor dan bioetanol. Dengan berfokus pada sektor produksi, pemerintah tidak hanya membangun fisik mata rantai industri, tetapi juga secara otomatis menciptakan jutaan lapangan kerja formal baru yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Ada efisiensi yang disampaikan sekitar 300 triliun, penghematan 30% yang bisa dilakukan melalui pembenahan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian juga dari upaya atau program elektrifikasi mobilitas masyarakat. Tentu saja ini berkaitan dengan electric vehicle atau kendaraan listrik, baik mobil maupun motor. Juga disampaikan ada penghematan sekitar 79 triliun. Kemudian yang sudah berjalan adalah implementasi mandatori B50 di mana ada penghematan impor solar hingga 170 triliun. Dan juga upaya-upaya yang lain melalui hilirisasi, melalui realisasi investasi yang keseluruhannya itu berujung pada penguatan kapasitas fiskal pemerintah. Dengan kapasitas fiskal yang kuat dari sumber-sumber penerimaan tadi, ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengenerate atau mengupayakan program-program yang langsung bersentuhan dengan upaya menggerakkan ekonomi sehingga target 6% ini bisa diwujudkan pada tahun depan. Komitmen mulia Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan tidak boleh ada satupun rakyat Indonesia yang kelaparan menjadi pilar utama dalam arah kebijakan ekonomi tahun depan. Janji politik ini diwujudkan secara konkret melalui akselerasi program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah tersebut diperkuat secara fundamental melalui pembiayaan masif di sektor swasembada pangan nasional yang mendapatkan alokasi anggaran ketahanan pangan sebesar 195,3 triliun rupiah. Pemerintah fokus mengoptimalkan lumbung pangan atau food estate, merevitalisasi sistem irigasi, serta mendistribusikan bantuan teknologi modern bagi para petani demi mengamankan kedaulatan pangan mandiri dari ancaman krisis iklim global. Sinergi kuat antara kecukupan gizi harian yang merata dan kemandirian produksi pangan dalam negeri ini menjadi fondasi utama pemerintah dalam membangun stabilitas sosial, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Bagaimana rakyat tidak kelaparan? Salah satunya adalah tentu saja program MBG yang masyarakat sama-sama ketahui. Kemudian yang lain juga tentu dari sisi ketahanan pangan. Bagaimanapun juga pilar utama sebuah negara di saat ini adalah setidaknya ada dua, yaitu pangan dan energi. Berbicara soal pangan, ini yang sudah disadari oleh pemerintah sejak lama, oleh salah satu visi Presiden Prabowo adalah bagaimana mewujudkan ketahanan pangan, swasembada pangan ini. Arsitektur anggaran yang kokoh dan berpihak pada rakyat ini berhasil melahirkan harmoni ekonomi yang unik, di mana terjadi kombinasi antara optimisme tinggi di kalangan pelaku pasar dan ketenangan yang dirasakan oleh masyarakat di level akar rumput. Sinergi antara kepercayaan modal di tingkat atas dan rasa aman secara ekonomi di tingkat bawah inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi bangsa Indonesia untuk melangkah maju dengan penuh keyakinan menghadapi dinamika global. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.